Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan ibadah kita. Mari kita naikkan pujian, Pakai Aku Tuhan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai
Tuhan untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Present suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise. I delight in your way. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Your will be As you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will part, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Oceans will part, nations come, at the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. In my life, your will be done. In my life, your will be done. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya. Kita akan berbicara dari kebenaran firman Tuhan. Ada tema yang saya mau sampaikan hari ini, yaitu terkenal dan berkenan. Terkenal dan berkenan. Mungkin pada waktu Anda mendengar yang namanya kata terkenal, wah semuanya nih orang pasti pada senang terkenal. Ya pasti Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan ya pingin terkenal gitu. Ya orang-orang apalagi misalnya di sosial media, oh banyak yang terkenal, wah ini terkenal nih, banyak yang terkenal gitu.
Tetapi saya mau hari ini sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena terkenal itu ada dua macam. Jangan sampai Anda terkenal, ya pingin terkenal gitu, tapi terkenal yang bagaimana? Nah, yang pertama itu ada yang terkenal karena apa? Karena kebaikannya. Ada orang yang terkenal karena kebaikannya, ada orang terkenal karena dia suka memberi, ada orang yang terkenal tetangga-tetangganya dia selalu support dan menolong, ada yang terkenal karena apa? Senyumannya, ada yang terkenal karena kebaikannya. Itu ada orang yang terkenal seperti itu. Nah, kita melihat di dalam Alkitab contohnya yaitu Cornelius. Nah, kita belajar dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan katakan begini. Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi yang pertama kita pelajari di sini bahwa yang namanya Cornelius adalah seorang yang terkenal karena apa? Karena kebaikannya. Karena apa? Dia tulus hati. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini Anda terkenal karena apa? Adakah seperti yang namanya Cornelius ini? Dia itu terkenal karena apa? Karena dia itu tulus hati. Kalau dia memberi, nggak pingin pujian. Kalau dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan tulus hati. Nah, ini namanya Cornelius. Jadi dia terkenal karena apa? Karena ketulusan hatinya dan takut akan Allah. Jadi ketika Anda ingin terkenal karena kebaikan Anda, karena ketulusan hati Anda, karena takut akan Tuhan, ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Anda itu terkenal karena kebaikan Anda, karena Anda tulus hati dan takut akan Allah. Jadi betapa luar biasa kalau Anda terkenal dengan kebaikan Anda. Anda terkenal dengan tulus hati Anda. Anda terkenal karena apa? Karena Anda takut akan Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Nah, hari-hari ini butuh orang seperti yang namanya Cornelius. Itu butuh yang namanya terkenal karena ketulusannya, karena kebaikannya. Ya, saya mendapatkan ada satu orang yang sangat luar biasa menurut saya. Dia itu suka memberi. Kalau dia suka memberi, dia selalu ngomong begini, Pak, saya memberi ini nggak usah orang lain tahu, Pak. Biar Tuhan yang tahu. Wow, luar biasa menurut saya. Tetapi bukankah banyak orang ketika dia memberi, misalnya kalau dia misalnya tidak dicantumkan namanya, itu bisa ngambek, bisa nggak mau memberi lagi. Karena apa? Ini mana kok nggak dicantumkan nama saya? Kenapa nggak diumumkan? Kenapa nggak dikasih pengumuman? Wow, ini sangat bertentangan dengan Cornelius. Tetapi Cornelius kita belajar bahwa dia itu adalah orang yang terkenal karena kebaikannya, karena terkenal dia karena tulus hatinya, dan karena dia terkenal karena takut akan Allah. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, biarlah Anda terkenal pada waktu Anda terkenal karena kebaikan Anda, terkenal karena Anda tulus hati, terkenal karena Anda mencintai Tuhan, karena terkenal Anda karena takut akan Tuhan. Itu orang yang terkenal yang positif. Nah, tetapi yang kedua, ada juga orang yang terkenal karena apa? Karena kejahatannya, karena dosanya. Anda mau pilih yang mana? Wah, di tetangga Anda misalnya Anda terkenal karena dosa Anda, ya pastilah umat Tuhan jemaat nggak mau, ya. Yang ngomong di sebelahnya bilang nggak mau. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan pada waktu orang terkenal. Nah, kita lihat di dalam Yeskiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu
akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Nah, dia terkenal begitu. Ya, terkenalnya itu karena apa? Karena kenajisannya. Terkenal karena apa? Dosanya. Nah, jangan sampai kita umat Tuhan terkenal karena dosanya. Jangan sampai kita umat Tuhan terkenal karena apa? Karena kejahatan kita. Tetapi belajarlah yang dari namanya Kornelius, dia terkenal karena ketulusan dia. Dia terkenal karena apa? Kebaikan dia. Dia terkenal karena dia takut akan Tuhan. Lalu kata yang berikutnya, ini sangat luar biasa. Yang menarik menurut saya, Anda camkan baik-baik. Yang berikutnya adalah kata berkenan. Berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada majikannya, berkenan. Wah, ini kata berkenan ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin. Jadi Tuhan berkenan yang namanya kebenaran di dalam batin. Jadi Tuhan berkenan itu kalau Anda benar di dalam batin, dalam hati Anda benar. Nah, ini yang Tuhan berkenan. Jadi bukan hanya lewat omongan saja, bukan hanya lewat perkataan saja. Kalau istilah sekarang ini adalah omdo, ngomong doang. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan, kata berkenan di situ yang pertama adalah Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam batin. Jadi Anda itu berkenan karena Anda benar di dalam batin, dalam hati Anda. Jadi Tuhan yang paling tahu hati Anda, bahwa pada waktu Anda melakukan yang benar dalam hati, dalam batin Anda, Tuhan bilang, aku berkenan, nih aku senang model kayak gini. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Sesungguhnya engkau, yaitu Tuhan, berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, kekasih Tuhan. Jadi ternyata Tuhan bilang bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang benar di dalam batin, dalam hatinya. Bahkan Tuhan mengatakan pada waktu kita berkenan di dalam batin, dalam hati kita, Tuhan bilang apa? Dia memberikan hikmat. Dia memberikan hikmat kalau kita benar di dalam batin. Nah, jadi hari ini dalam masa-masa pandemi ini waktunya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan. Kita berkenan di hadapan Tuhan mulai dari mana? Dari rumah tangga. Anda di tengah-tengah keluarga, pasangan suami istri, dengan anak, dengan orang tua berkenan. Jadi Tuhan berkenan itu kebenaran di dalam batin. Tuhan berkenan yang namanya kebenaran di dalam batin. Dan Tuhan bilang bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang berkenan di dalam batin. Jadi Tuhan gampang memberikan hikmat kepada orang yang benar di dalam batin. Lalu yang berikut, mari kita lihat yang berikut adalah yang kedua, Tuhan berkenan kepada keikhlasan. Kalau Anda memberi, Anda ikhlas enggak? Kalau Anda menolong, ikhlas enggak? Jangan sampai pada waktu Anda menolong enggak ikhlas gitu. Nah, pada waktu Anda menolong, orang lain enggak balas senyum, orang lain enggak misalnya katakan terima kasih, Anda udah bete. Jadi firman Tuhan katakan yang poin yang kedua ini, Tuhan berkenan kepada keikhlasan. Ikhlas. Anda menolong ikhlas. Memberi sesuatu ikhlas. Memberikan tumpangan kepada seseorang itu ikhlas. Nah, ini Tuhan berkenan kepada keikhlasan. Jadi hari-hari ini saya mau sampaikan kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan pingin supaya kita nih ikhlas. Kalau menolong seseorang nggak ada embel-embelnya. Kalau Anda memberikan pertolongan kepada seseorang nggak ada embel-embelnya. Artinya begini, nanti saya tolong dia. Saya berharap supaya di kemudian hari dia tolong saya. Awas aja nanti kalau dia nggak tolong. Ini nggak ikhlas namanya. Nggak ikhlas. Jadi kalau ada di antara Anda yang nggak ikhlas, bertobat.
Ayo ngomong kalau ada orang Anda sekarang menyaksikan atau bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kalau Anda berdua itu ngomong di sebelahnya. Ikhlas kalau ibadah teh. Jangan dipaksa-paksa. Ada yang bilang, aduh Pak, kalau namanya ibadah online Pak nggak enak nih. Saya disuruh aja sama mama. Akhirnya saya duduk aja di situ. Nah ini nggak ikhlas namanya. Nah saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya ketika Anda melakukan sesuatu, menolong orang lain atau memberikan satu tumpangan atau pemberian kepada orang lain, maka itu harus ikhlas karena Tuhan bilang bahwa aku berkenan kepada keikhlasan. Kalau mungkin selama ini Anda menolong orang lain supaya dilihat orang, berarti nggak ikhlas tuh. Percuma kalau begitu. Padahal Tuhan bilang bahwa aku berkenan kepada keikhlasan. Nah mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 29. Ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah ini. Nah ada banyak orang kalau berbicara tentang uang udah bete dulu nih. Saya bete sama kamu, saya bete sama kamu. Nah jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan di sini Tuhan bilang bahwa Dia berkenan kepada keikhlasan. Anda kalau memberi dengan sukarela, memberi dengan ikhlas, jangan bersungut-sungut. Jadi inilah yang namanya berkenan. Berkenan itu adalah yang kedua di sini dikatakan berkenan karena keikhlasan saudara. Memberi Anda ikhlas. Lalu yang berikut dampak kalau seseorang berkenan di mata Tuhan. Nah ini perlu nih. Karena ada banyak orang yang gimana Pak, saya udah selama ini udah berkenan tapi dampaknya apa Pak? Nih saya mau sampaikan dampak ketika Anda berkenan di mata Tuhan. Yang pertama musuh orang itu akan didamaikannya. Jadi kalau Anda punya musuh nih. Ya saya yakin di sini nggak ada ya. Yang ada itu ya di gua-gua bagian selatan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan pada waktu Anda berkenan di mata Tuhan, maka musuh Anda diperdamaikan. Contohnya gimana? Pada waktu Anda berkenan di mata Tuhan, orang itu dijamah oleh Tuhan, dia ingat Anda. Lalu dia telepon, Pak, Bu, maafkan saya selama ini udah kesel, udah marah sama bapak, sama ibu. Nah itu diperdamaikan. Salah satu contoh. Jadi dampaknya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, Anda nggak perlu misalnya, oh Pak dia benci saya, dia ngata-ngatain saya. Udah nggak usah Anda tanyain dia kenapa dia ngomongin Anda, nggak usah. Ketika Anda berkenan, maka Tuhan bilang dampak yang pertama bahwa Tuhan mendamaikan Anda dengan musuh Anda. Gampang, simple. Tapi pertanyaannya nih, Anda udah berkenan apa belum? Kadang-kadang kalau Anda ngomongin orang, Anda diomongin orang lain, malah Anda sendiri juga, wah lihat aja nanti saya juga akan ngomongin dia. Nah ini, justru kalau ada orang yang ngomongin Anda, ngejelek-jelekin Anda, doakan dia. Aduh Pak, enak di dia Pak, nggak enak di saya. Justru ini waktunya Anda berdoa bagi orang yang ngata-ngatain Anda. Karena Tuhan bilang, ketika Anda berkenan, maka Tuhan memperdamaikan Anda dengan musuh Anda. Wah, enak sekali sebenarnya. Jadi kalau ada orang lain ngejelekin Anda, nggak usah dibalas. Nggak usah dibalas. Nah Tuhan nanti yang jama orang itu mendamaikan. Ingat tuh kamu jangan suka begitu kepada orang itu. Nah gitu. Caranya begitu. Jangan sampai Anda, wah kalau dia buat begitu ngomongin saya juga ngomongin dia. Nah jangan gitu. Lalu yang kedua, dampak ketika Anda berkenan di mata Tuhan. Kita masuk ke tanah perjanjian. Wah, luar biasa. Tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Yang berlimpah susu dan madunya. Nah, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ketika kita berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa Dia akan membawa kita kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, itu menginjak tanah perjanjian. Haleluya. Jadi persoalannya, berkenan enggak? Ketika Anda berkenan, maka inilah dampak yang kedua. Maka Tuhan membawa Anda ke tanah perjanjian, di mana Anda diberikan adalah berlimpah susu dan madu. Lalu yang berikut, yang ketiga, dampak ketika Anda berkenan. Yang ketiga, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Wow. Sangat-sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi ketika Anda berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah Anda. Dahsyat, luar biasa. Jadi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah Anda. Karena apa? Karena Anda berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi kekasih Tuhan, kalau Anda ingin supaya Tuhan menetapkan langkah-langkah Anda, jadilah orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Pada waktu hidup Anda berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan menetapkan langkah-langkah Anda pada waktu kapan Anda, pada waktu Anda melangkah, Tuhan yang menetapkan. Kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah Anda, maka pastilah langkah-langkah Anda berjalan di tempat yang baik, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah saudara. Jadi saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Anda boleh simak baik-baik supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini Anda boleh dibangun, Anda boleh dikuatkan. Kalau Anda hari-hari ini terkenal karena dosa Anda, bertobat datang kepada Tuhan. Kalau Anda terkenal oleh karena Anda melakukan kebaikan-kebaikan, itu puji Tuhan. Jangan Anda menerima pujian dari orang lain, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, ingatlah ketika Anda berkenan kepada Tuhan. Yang saya mau sampaikan hari ini, jadilah hidup Anda berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu berarti bahwa Anda benar di dalam batin, Anda ikhlas melakukan sesuatu, Anda menolong orang lain dengan ikhlas. Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara, menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, tundukkan kepala supaya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan saudara. Tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi lewat kebenaran firman-Mu mereka boleh melakukannya, mereka boleh mendengar dan melakukannya, percaya bahwa umat-Mu pada waktu mereka berkenan, maka Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu umat-Mu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan membawa kami kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Dan kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Biarlah hari ini Tuhan, umat-Mu senantiasa boleh hidupnya berkenan di mata Tuhan. Kalau ada yang hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan, mari Tuhan Engkau yang benarkan mereka, kuduskan mereka, tubuh jiwa roh mereka dijamah oleh Tuhan. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari saudaraku, kita melakukan firman ini supaya memberikan kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Amin.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkaulah harapanku selamanya. Haleluya. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Baik saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan aktifkan imanmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.